lebih baik kalau aku ya, lebih baik aku dibully daripada aku bully orang, lebih baik aku disakiti daripada aku menyakiti orang, kan gitu. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Elia Agustina. Nah, kali ini aku nggak buat video makan, kita membahas video yang lagi viral gitu teman-teman. Kenapa aku membahas video ini teman-teman? Karena udah beberapa hari di beranda aku tuh keluarnya ini terus, padahal aku tuh jarang buka infotainment teman-teman. Aku sukanya nonton spoiler. Nah, dan yang kedua karena aku TKW Hongkong juga, karena ada salah satu komenan bilang begini nih di sini. Dia bilang pokoknya sesama PMI ayo kita membela Mbak yang di Singapura, Mbak Damayanti gitu ya. Padahal ini cowok teman-teman, Muhammad siapa gitu ya gitu. Dan ini seru banget, apalagi ada komentar juga dari siapa namanya, Mbak Dewi Tanjung, Ibu Dewi Tanjung, terus DPRD yang bilangnya pokoknya intinya menyalahkan lah gitu, menyalahkan pihak artis itu karena artis gitulah. Nah di sini aku nggak mau membahas tentang artis dan nggak artis, TKW, profesi lah ya, dan antara si miskin dan si kaya. Aku nggak membahas itu. Kita di sini membahas pembuliannya aja, tentang hater gitu, karena aku juga haterku juga banyak gitu ya. Sebenarnya poin pertama itu yang kadang tuh aku berpikirnya kenapa sih kok bisa kayak gini orang gitu. Yaitu adalah kenapa ada sifat membenci gitu. Membenci dengan orang yang nggak kenal. Nah itu teman-teman. Kan nggak kenal ya. Kenapa harus membenci? Kenapa harus membuli gitu? Karena kita nggak kenal. Nah sekarang di media sosial, memang ada juga yang bilang kalau nggak mau dihujat, jangan main media sosial. Ya kita juga harusnya jadi netizen yang baik dong, yang bijaksana. Kalau kita nggak suka nggak usah ditonton atau diblok, selesai. Karena membuat media sosial dengan akun pribadi masing-masing itu hak semua orang, hak kita juga gitu. Dan buat apa sih kita menghater terus menghujat? Itu kan sama aja kayak buang-buang waktu, dosa juga iya. Buat apa sih, kan nggak ada gunanya juga, buat kita nggak ada gunanya teman-teman, malah menimbulkan dosa dan kebencian. Kan nggak bagus, karena ujung-ujungnya nanti ketemunya fitnah. Karena Islam aja mengatakan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah soal kenapa yang dipermasalahkan sekarang kan PPKM, kenapa orang tuanya Ayu Ting Ting bisa sampai ke Bojonegoro untuk menemui Mbak Damayanti karena di kondisi PPKM. Kalau itu kita nggak usah bahas itu teman-teman, itu diserahkan aja sama yang berwajib, karena beliau juga ke sana itu orang tuanya Ayu Ting Ting ke sana juga ada Pak Polisi, ada banyak orang lah gitu. Dan kalau misal tentang kenapa orang tua membela sampai segitunya, ya namanya orang tua ya, kita harus maklum. Seandainya kita aja kalau anak kita digituin tetap kita bela, kalau nggak dibela kita nggak normal. Kita itu nggak waras lah, masa keluarga atau anak nggak dibela gitu ya. Nah sejauh dari permasalahan mereka yang kita nggak tahu, dan kenapa kok sampai segitunya, sampai ke Bojonegoro walaupun ada PPKM, mereka terjang kasarannya gitu ya, gampangnya ngomong. Itu berarti ada alasan yang tepat banget, karena mereka juga kegiatannya banyak gitu ya. Masalah lain yang lebih penting juga mungkin ya banyak. Kenapa sampai bisa ke sana dan menyempatkan waktu juga, kan jauh juga, ada PPKM juga yang kalau dilanggar pasti ada konsekuensi yang harus mereka hadapi juga. Nah itu mungkin mereka ada alasan yang yang penting, yang alasan yang tepat banget, itu yang berarti banget buat mereka, yang kita nggak tahu ya gitu. Dan intinya Mbak Damayanti ini juga orangnya, kalau aku bilang ya nggak tahu lah sifatnya gimana, juga nggak tahu gimana kok bisa benci sama orang gitu. Terus waktu ibunya Ayu Ting Ting telepon, waktu pas dia datang ke Bojonegoro, telepon sama Mbak Damayanti langsung yang di Singapura, itu Mbak Damayantinya masih bilang ya karena aku benci sama Ayu Ting Ting. Lah kenapa bisa benci coba, kenal enggak apa enggak gitu. Dan soal Ibu Dewi Tanjung mengatakan soal PPKM bla 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 apa-apa gitu ya. Ya sebenarnya harus bijaksana lah, karena
Ibu Dewi Tanjung juga sebagai public figure juga, terus dia juga banyak dikenal orang juga gitu intinya gitu. Harus bijaksana menempatkan permasalahan. Aku tuh bukan orang pintar teman-teman, aku bukan orang pintar, cuma TKW biasa. Tapi kalau sudut pandang aku gitu ya, soal pembulian, aku ngomong tentang pembuliannya, bukan profesi, bukan miskin kaya, bukan. Aku nggak bahas profesi, aku nggak bahas tentang miskin kaya, nggak bahas tentang artis TKW, pokoknya nggak gitu. Begini teman-teman, kalau menurut sudut pandang aku ya, pembulian itu di mana-mana nggak boleh. Walaupun si kaya membuli si miskin juga nggak boleh, si miskin membuli si kaya juga nggak boleh. Yang pada intinya pembulian itu sangat-sangat aku benci teman-teman. Terus terang, pembuliannya bukan orangnya, aku bilang ya. Kita emang nggak boleh, karena apa? Pembulian itu yang diserang itu psikis, verbal, hati gitu maksudnya. Verbal hati gitu. Itu lebih parah daripada kayak kita ditonjok, kayak kita ditendang. Kalau kita ditonjok, ditendang itu ada bekasnya. Kayak di otopsi ini loh bekasnya ada gitu. Tapi kalau pembulian kayak gini, itu hati yang diserang teman-teman, sama psikis, mental gitu. Jadi banyak juga artis-artis Korea di negara lainnya, Korea, India juga ada kan yang kasus bunuh diri alias, dan ada juga sampai depresi, kayak anaknya Jackie Chan juga, dia dibully karena dia main film, dan film dia itu enggak selaris bapaknya, dibully, akhirnya dia narkoba, bla bla bla, sampai hampir mati gitu ya, overdosis gitu, mungkin meninggal sepertinya. Nah jadi jangan disepelekan, cuman dibully, cuman di ngomongin begini, itu jangan disepelekan teman-teman. Itu malah justru lebih hebat loh akibatnya daripada kita kayak ditonjok gitu. Karena apa? Itu pembulian sama aja kayak fitnah, ya kan, fitnah. Sedangkan kita semua tahu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, yang gitu. Lebih baik dibunuh daripada aku difitnah, kan gitu. Ibarat katanya gitu. Jadi kita harus harus lihat dari sisi sini, dari sisi sini. Aku nggak bela siapa-siapa gitu. Tapi ini pada awalnya kan yang menyulut api itu adalah Mbak Damayanti gitu ya. Kenapa sih kita punya media sosial hanya untuk membenci orang, hanya untuk menyebar kebencian lah gitu. Untuk apa sih kita kerja? Ya udah fokus kerja untuk masa depan, apalagi dia TKW gitu ya. Ada yang bilang dia miskin apa, itu bukan alasan untuk dia membuli orang kaya. Dan sama juga orang kaya juga, aku orang kaya mau membuli orang miskin, itu bukan alasan juga gitu. Jadinya nggak ada alasan pembenaran untuk pembulian kalau menurut aku gitu ya. Sedangkan aku juga banyak hatersnya, tapi ya sudahlah, karena kan karakter orang, sifat orang beda-beda, dan cara menanggapi pembuli ya, dia dapat pembulian gitu ya. Cara dia menanggapi orang berbeda-beda, karena hati orang itu beda-beda. Jangan juga samakan antara artis ini, jangan. Mereka semua manusia, sama kayak kita. Kadang aku sama temen aku aja berbeda pendapat gitu ya. Kadang temen aku bilang, ih kok gitu sih, aku bilang biasa gitu. Sama artis juga iya. Ada yang bilang, salah satu artis bilang biasa, tapi dia bilang nggak bisa gitu. Ada lagi yang bilang ya udah laporin aja gitu. Jadi nggak sama teman-teman gitu. Jadi intinya kalau menurut aku, jangan pernah ada pembulian. Pakailah media sosial itu dengan baik, dengan bijaksana, untuk menebar kebaikan gitu ya. Aku juga TKW sih, aku juga kalau aku tuh memposisikan, karena aku sebagai ibu ya, karena aku punya anak, aku memposisikan kalau anak aku dibully gitu. Aku nggak membahas tentang kalau aku kaya, aku miskin, aku artis, aku TKW, enggak. Aku cuman memposisikan kalau anak aku dibully, ya pasti sakit hati dong ya gitu. Sama kalian juga, dan pastinya Mbak Damayanti juga seorang ibu, kalau anaknya dibully pasti juga dia sakit hati. Dan tapi reaksinya kita masing-masing beda, karena beda orang itu beda karakter kan gitu. Dan kalau soal PPKM, kalau misal dianya si orang tuanya Ayu Ting Ting memang melanggar aturan, nanti kan pasti diproses sama polisi, ya udah biarin aja gitu. Jadi ada juga postingan TikTok dari salah satu TKW juga, nggak tahu aku TKW mana, dia bilangnya mentang-mentang kamu artis orang kaya bisa seenaknya ngelabrak
TKW, aku kan cuman babu, coba kamu jadi babu. Ya begini aja, dia itu dilabrak sama ibunya artis, sama bapaknya artis karena apa? Kalau dia nggak ngapa-ngapain, ngapain dilabrak? Emang orang gila ya, kan gitu. Jadinya aku terus bilang lagi, mentang-mentang kamu artis menghina apa namanya TKW, kenapa yang harus disorot TKW terus gitu? Ya, mungkin kenapa harus TKW? Ya mungkin apesnya dia, mungkin dari berbagai hatersnya si Ayu Ting Ting, mungkin dia yang kena apes gitu aja, yang pas dia yang kena apa namanya kesorot sama keluarganya Ayu Ting Ting, udah gitu aja gitu. Jadinya kalau menurut aku nggak membela sana sini. Kalau menurut aku jadi TKW, aku nggak membela TKW, nggak membela TKW-nya, aku juga nggak membela Ayu Ting Ting-nya, tapi aku menyalahkan pembuliannya gitu. Jadilah netizen yang baik gitu. Lebih baik kalau aku ya, lebih baik aku dibully daripada aku bully orang. Lebih baik aku disakiti daripada aku menyakiti orang, kan gitu. Jadi udahlah gitu. Nggak ada alasan bilang kalau nggak mau dibully jangan jadi artis gitu. Nah, sebelum kita membuli orang, membenci orang, kita kan punya agama. Kita dididik sama orang tua kita disekolahin juga. Buat apa? Kalau nggak suka sama orang, ya udah. Orang di YouTube banyak kok, nggak cuma Ayu Ting Ting, banyak. Di Instagram juga nggak cuma Ayu Ting Ting, banyak. Mereka juga sebagai artis, bukan Ayu Ting Ting aja ya. Semua artis juga nggak memaksa kita untuk memfollow dia. Mereka juga nggak memaksa kita untuk menonton YouTube dia, kan gitu kan. Tonton syukur, nggak ya nggak apa-apa kan gitu. Jadi nggak ada pemaksaan juga untuk si artisnya. Dan kenapa kita juga harus membuli, kan gitu. Jadi nggak ada untungnya juga buat kita. Nah, kalau pas kena apesnya gini, jadi dari beribuan haters mungkin dia yang kena kan apes, itu aja dah. Emang lagi nasibnya buruk aja gitu, kena dia gitu. Jadi kan itu ngerugi siapa? Kita juga kan yang rugi kan. Yang kena orang tua kita, kasihan juga. Kalau orang yang nggak suka sama kita, orang tuanya didiknya gimana sih? Nah, yang kena juga orang tua juga. Kok sampai anak mengatakan kata-kata sekotor itu, sejorok itu gitu. Dan kalau namanya media sosial dilihat dari negara tetangga kayak Malaysia, mereka kan juga tahu bahasa Indonesia gitu ya. Kok sampai apa namanya ngomongnya sejorok itu, sampai bilang alat kemaluan, alat vital, itu kan udah nggak bagus juga teman-teman. Jadinya aku jelas nggak mendukung pembuliannya, dan aku sangat membenci pembulian. Hater di mana-mana memang ada hater sih, tapi maksudnya wajar lah gitu, sewajarnya aja lah, jangan sampai serem banget kayak gitulah gitu. Kok bisa gitu dari seorang ibu yang punya anak juga, kok bisa sampai mengeluarkan kata-kata kayak gitu kan, itu nggak bagus juga gitu kan. Jadinya apa ya, kita baik-baik lah jadi netizen. Ya udah, kalau saran aku emang gitu. Kalau kita nggak suka nggak usah ditonton, di blok, udah selesai. Banyak tontonan, banyak hiburan yang lainnya gitu. Lihat Olimpiade gitu. Itu malah lebih bermanfaat teman-teman. Jadi jangan pernah sepelekan pembulian, karena udah banyak kejadian yang akhirnya sampai bunuh diri atau bundir, dan apa namanya itu yang diserang psikis, mental, depresi juga. Masa kita membuat orang yang kita nggak kenal jadi depresi? Kita akan kena dosanya. Allah tahu, Tuhan tahu, gitu kan. Jadinya ya udahlah, stop pembulian. Terus jadilah netizen yang baik. Kalau nggak suka udah dilewati. Karena itu akun-akun mereka juga, nggak ganggu kita juga kan, ya udah gitu. Semoga kita selalu diberi kesehatan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.